Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bertemu dalam perkuliahan kita, yakni manajemen risiko, dan saat ini kita akan belajar di materi keempat ya, terkait dengan konsep dasar risiko kredit. Jadi sebagai pendahuluan bahwa manajemen risiko ya definisikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan suatu lembaga. Nah, dalam hal ini salah satu risiko utama dalam industri keuangan adalah risiko kredit yang akan kita pelajari, yakni potensi kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Nah, oleh karena itu, pemahaman tentang kategori kredit, proses manajemen risiko kredit, segmentasi kredit, kredit rating dan scoring, serta manajemen portofolio kredit sangat penting untuk memastikan keberhasilan keberlanjutan bisnis, terutama pada bisnis perbankan. Baik, kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama adalah kategori kredit ya. Jadi kredit dapat dikategorikan berdasarkan berbagai aspek ya, seperti tujuan, jangka waktu dan tingkat risiko. Nah, sekarang kita mulai dari berdasarkan tujuan. Jadi kalau berdasarkan tujuan ada yang disebut dengan kredit konsumsi. Nah, kredit konsumsi ini diberikan kepada individu untuk kebutuhan pribadi ya, seperti kredit kendaraan, rumah, atau kredit pembelian barang lainnya. Kemudian ada kredit investasi. Kredit investasi ini digunakan untuk pembiayaan investasi jangka panjang ya, seperti pembelian mesin atau pembangunan pabrik. Jadi lebih bersifat jangka panjang dan digunakan untuk suatu proyek-proyek yang berkaitan dengan bisnis. Kemudian ada namanya kredit modal kerja ya, digunakan oleh perusahaan untuk mendukung operasional sehari-hari. Jadi ketika kita berbicara tentang kredit, tujuannya ada 3 ya, kita ulang: kredit konsumsi, kredit investasi, dan kredit modal kerja. Kemudian B, berdasarkan jangka waktu. Nah, kalau kita lihat dari jangka waktu ya, ini ada yang jangkanya pendek ya, atau tenornya kurang dari 1 tahun ya, misalnya kredit modal kerja harian yang biasanya itu waktunya tidak lebih dari 1 tahun. Tetapi juga ada yang kredit jangka panjang masuk dalam kategori 1-5 tahun. Maaf, maksudnya kredit jangka menengah ya, yang kategorinya 1-5 tahun. Sedangkan kredit jangka panjang itu tenornya lebih dari 5 tahun. Misalnya seperti kredit pembiayaan rumah ya, atau KPR. Nah, kemudian yang C, berdasarkan tingkat risiko, maka ada elemen-elemen yang harus kita pahami ya. Nah, yang pertama, kredit beranggunan ya, atau secure loan. Ini memiliki jaminan yang dapat diklaim jika terjadi wan prestasi. Jadi sebuah kredit memiliki anggunan ya, apabila kita memberikan pembiayaan kepada debitur, maka debitur harus memiliki anggunan yang apabila terjadi wan prestasi atau ingkar janji, maka pihak kreditur tentunya bisa mengambil jaminan ya, sebagai upaya untuk mengatasi wan prestasinya atau ingkar janjinya dalam memberikan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Tetapi juga ada yang namanya kredit tanpa anggunan. Nah, ini tidak memiliki jaminan, sehingga ini risikonya lebih tinggi. Tapi ini biasanya memang digunakan untuk semacam kegiatan-kegiatan bisnis yang prospektif, atau seorang pegawai yang memang memiliki payroll ataupun gaji yang langsung bisa dipotong ya,
oleh pihak perbankan. Jadi tanpa anggunan kredit bisa diberikan. Artinya tidak semua kredit ya harus beranggunan. Ada juga yang tanpa anggunan. Kemudian kalau kita lihat dari proses manajemen risiko kredit, jadi proses manajemen risiko kredit terdiri dari beberapa tahap ya, yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan gagal bayar. Yang pertama ada yang namanya identifikasi risiko. Jadi dimulai dari dengan mengidentifikasi berbagai risiko yang terkait dengan kredit ya, seperti risiko default, risiko sektor, industri, dan risiko ekonomi makro. Kalau kita pahami ya, apa itu risiko-risiko ini, kita coba bahas ya satu persatu. Kita mulai dari risiko default ya. Jadi risiko default ini adalah risiko di mana seseorang peminjam gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang, baik berupa pokok maupun bunga, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Risiko ini sering terjadi dalam dunia keuangan, terutama dalam pemberian kredit, obligasi, dan pinjaman lainnya. Nah, biasanya hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko default ini karena kesehatan keuangan yang buruk ya, perusahaan yang tidak memiliki cukup arus kas untuk membayar kewajibannya, ada faktor makroekonomi ya, resesi, inflasi, atau kenaikan suku bunga, kemudian manajemen yang buruk ya pada perusahaan, termasuk juga industri yang tidak stabil. Dan juga bisa disebabkan karena faktor politik dan regulasi ya, perubahan-perubahan kebijakan pemerintah. Nah, ini risiko default. Jadi kalau kita bicara tentang risiko sektor industri, ini berbeda lagi ya. Kalau risiko sektor industri adalah ya, setiap sektor industri ini pasti memiliki risiko yang unik ya. Nah, ini dapat dipengaruhi oleh kinerja bisnis dan investasi. Jadi ada beberapa jenis risiko industri ya, misalnya karena faktor risiko ekonomi ya, misalnya tadi ya, resesi, inflasi, ataupun fluktuasi mata uang. Kemudian ada risiko yang bersifat regulasi dari pemerintah ya, misalnya perubahan kebijakan pemerintah, standar lingkungan ya, industri yang menghasilkan limbah atau emisi tinggi bisa terkena peraturan ketat. Kemudian termasuk juga legalitas dan perizinan. Kegagalan mematuhi aturan bisa menyebabkan denda atau pencabutan izin usaha. Nah, ada juga nanti risiko ekonomi makro. Nah, kalau kita bicara tentang risiko ekonomi makro, ini berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kondisi ekonomi ya, ketidakpastian yang berasal dari faktor-faktor ekonomi skala besar ya. Misalnya pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, kinerja bisnis. Tentu risiko ini akan mempengaruhi negara, industri, dan perusahaan secara keseluruhan begitu. Jadi nanti jenis-jenisnya bisa kena inflasi, misalnya kenaikan harga barang yang tidak terkendali ya. Kemudian meningkatnya biaya produksi. Kemudian bank sentral menaikkan suku bunga. Sehingga ini menjadi salah satu sebab terjadinya risiko makroekonomi. Ada juga namanya nanti risiko resesi ya, karena akibat dari aktivitas ekonomi yang menurun, meningkatnya pengangguran ya, turunnya investasi, semuanya risiko-risiko yang menyebabkan debitur tidak mampu membayar kreditnya ya, kepada kreditur. Nah, yang kedua adalah pengukuran risiko. Jadi pengukuran risiko ini bisa menggunakan ya berbagai macam analisis. Misalnya bagaimana mengukur risiko dengan analisis laporan keuangan. Kemudian ada juga mengukur risiko dengan melihat rasio keuangan begitu ya. Kemudian juga mengukur risiko dengan
credit scoring untuk menilai kemampuan bayar para debiturnya. Nah, bagaimana laporan keuangan ini bisa kita jadikan jalan untuk melihat apakah dia mampu apa tidak mendapatkan kredit begitu. Ini tentunya dilihat dari neraca, laba rugi ya, dan hal-hal lain lah ya, arus kasnya. Ini semuanya bisa dijadikan dasar dan analisa mengukur risiko tadi. Kemudian juga mengukur dengan rasio keuangan. Nah, bagaimana ini mengukur risiko dengan rasio keuangan. Nah, ini penting kita pahami ya, karena ini berkaitan dengan kesiapan dari kreditur untuk memberikan pembiayaan begitu. Jadi, mengukur risiko dengan rasio keuangan adalah alat yang digunakan untuk menganalisis kondisi keuangan suatu perusahaan. Ya, misalnya ya, dengan mengukur risiko likuiditasnya. Nah, ini tentu ada rumusnya ya. Jadi mengukur risiko likuiditas itu rumusnya misalnya current ratio ya, itu adalah aset lancar dibagi liabilitas lancar. Jadi idealnya rasio ideal itu 1,5 sampai 2. Maka semakin tinggi maka semakin baik likuiditasnya. Artinya aset lancarnya harus lebih besar daripada liabilitas lancarnya. Tentu ini bisa kita pahami nanti dalam materi yang berkaitan dengan manajemen keuangan ya. Atau dengan quick ratio ya. Nah, bagaimana caranya menghitung ya, quick ratio itu kas ditambah piutang ditambah investasi jangka panjang dibagi liabilitas lancarnya gitu. Apakah bisa lebih besar? Angkanya juga tadi seperti tadi ya, di atas 1,5 atau 2,0. Maka semakin tinggi semakin baik ya. Kemudian kita bisa juga dengan menggunakan credit scoring ya. Nah, credit scoring ini juga menjadi salah satu alat untuk mengukur tingkat kemampuan ya debitur dalam mendapatkan kredit pembiayaan. Tentu nih apa-apa saja nih yang bisa dinilai ya credit scoring ini. Jadi kita pahami dulu ya, credit scoring ini adalah sistem penilaian kredit yang digunakan oleh bank, lembaga keuangan, atau penyedia layanan ya. Lembaga keuangan atau penyedia layanan kredit untuk menilai risiko gagal bayar atau default tadi ya dari seorang individu atau perusahaan. Nah, skor ini akan menentukan kelayakan kredit ya. Misalnya dimulai dari riwayat kreditnya ya, payment history-nya. Apakah pembayar utang selalu tepat waktu? Apakah ada catatan gagal bayar ya? Jadi nanti bisa dilihat dari BI checking ya. Jika ada kebangkrutan atau tunggakan besar, skornya bisa turun drastis begitu. Kemudian jumlah utangnya. Jadi semakin lama seseorang ya dari jumlah utangnya, jadi semakin lama seseorang memiliki kredit itu semakin rendah skornya. Jadi seberapa besar jumlah utang itu dibandingkan dengan batas kreditnya. Nah, ini jika pemakaian kartu kredit selalu mendekati batas misalnya 90% dari limit, skor bisa turun begitu. Idealnya pemakaian kredit tidak lebih dari 30%. Jadi kalau lebih dari 30% dari jumlah pendapatannya dianggap nanti tidak akan mampu membayar pembiayaan. Termasuk juga dari lama historis kredit, ya jenis kredit, itu semuanya bisa dijadikan cara untuk membuat skor ya. Oke, kita lanjut ke mitigasi risiko. Mitigasi risiko ini menerapkan strategi untuk mengurangi risiko kredit, seperti meminta jaminan atau melakukan diversifikasi portofolio kredit. Jadi diversifikasi portofolio kredit ini seperti apa?
Ini kita bisa pahami ya bahwa diversifikasi portofolio kredit adalah ya eh, strategi pengelolaan risiko yang dilakukan oleh lembaga keuangan ya seperti bank atau perusahaan pembiayaan dengan cara menyebarkan kredit ke berbagai jenis debitur ya, sektor industri, wilayah geografis atau jenis-jenis produknya. Nah, ini gunanya untuk tentu mengurangi risiko yang bersifat mengurangi risiko konsentrasi. Jika seluruh pinjaman hanya diberikan kepada satu sektor, misalnya properti, maka jika sektor tersebut mengalami krisis, bank bisa mengalami kerugian besar. Dan ini juga bisa meminimalkan risiko gagal bayar ya, dan menjaga stabilitas ya, keuangan. Jadi maksudnya diversifikasi membantu menjaga arus kas dan profitabilitas bank atau lembaga keuangan dalam jangka panjang. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah segmentasi kredit ya. Segmentasi kredit ini adalah segmentasi kredit adalah pembagian portofolio kredit berdasarkan karakteristik tertentu ya guna mempermudah analisis dan manajemen risiko. Nah, ini berdasarkan jenis debitur ya, misalnya individunya, bagaimana kondisi personalnya ya. Apakah dia membutuhkan biaya untuk KPR atau kredit kendaraan. Kalau dari aspek UMKM biasanya itu karena kredit modal kerja ya atau investasi untuk usaha kecil. Kalau korporasi kredit untuk perusahaan besar dengan skala pendanaan lebih tinggi berdasarkan sektor industri. Oke, maksud saya lanjutnya berdasarkan sektor industri itu ada sektor primer, pertanian pertambangan, sektor sekunder, manufaktur, industri berat, sektor tersier, jasa keuangan, perdagangan, dan transportasi. Kemudian selanjutnya adalah berdasarkan risiko dan profitabilitas. Nah, ini adalah kredit risiko rendah, debitur dengan riwayat kredit yang baik ya. Berdasarkan kemampuan profit keuntungan perusahaan tersebut. Ada yang masuk dalam kategori rendah dan ada yang masuk dalam kategori tinggi. Jadi kalau kredit risiko tinggi itu debitur dengan kondisi keuangan tidak stabil ataupun tanpa jaminan. Berikutnya yang keempat adalah kredit rating dan scoring. Nah, kredit rating dan kredit scoring digunakan untuk mengukur risiko kredit seseorang atau perusahaan. Ya, digunakan untuk menilai risiko kredit atau perusahaan atau negara. Jadi lembaga pemeringkat kredit seperti Moody's, S&P dan Fitch memberikan peringkat berdasarkan fundamental keuangan. Contohnya AAA kredit sangat aman, ya, BBB risiko moderat, B sampai C risiko tinggi, D default ataupun kredit kemampuan untuk tidak mampu membayar. Kemudian ada tadi kredit scoring yang sudah dijelaskan ya, bagaimana mengukur agar seseorang itu layak tidak mendapatkan pembiayaan. Nah, tadi sudah dijelaskan ya di atas bahwa ada faktor yang diperhitungkan dalam kredit scoring itu riwayat pembayaran, jumlah utang, kemudian lama penggunaan kredit, jenis kredit yang dimiliki, dan aktivitas kredit terbaru. Itu tidak boleh lebih dari 10% ya kalau aktivitas kredit terbaru. Termasuk juga jenis kreditnya. Baik, terakhir ya, manajemen portofolio. Manajemen portofolio kredit. Jadi manajemen portofolio kredit bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara risiko dan profitabilitas dalam pemberian kredit. Nah, ini ada yang namanya diversifikasi portofolio. Ini mengurangi risiko dengan menyebar kredit ke berbagai sektor dan jenis debitur. Nah, jadi seperti itu ya, disebar ya pembiayaannya. Tidak hanya di satu sektor. Jadi kalau misalnya hanya properti, tiba-tiba properti macet ya, tidak ada sumber atau bisa jadi pemberi kredit akan mengalami kesulitan keuangan karena
hanya pada fokus properti, padahal pada saat itu properti sedang tidak baik begitu. Makanya harus disebar di berbagai macam sektor dan jenis debitur. Kemudian yang B adalah pengelolaan risiko sistemik ya. Ini memantau dampak faktor eksternal seperti inflasi, suku bunga, dan kondisi ekonomi global terhadap portofolio kredit. Jadi kita menganalisa ya, bagaimana kondisi ekonomi hari ini, tingkat inflasi, kondisi keuangan, kondisi ekonomi secara global, ini semua menjadi pertimbangan. Kemudian penyesuaian kebijakan kredit. Nah, ini menyesuaikan strategi pemberian kredit sesuai dengan tren pasar dan profil risiko debitur. Jadi sesuaikan dengan tren pasar ya, misalnya pada saat ini apa yang sedang baik, apa yang sedang prospek ya. Kreditur boleh memberikan pembiayaan kepada debitur yang menjalankan bisnis yang saat ini sedang kekinian atau sedang prospek untuk diberikan pembiayaan. Oke, sekarang di sesi akhirnya studi kasusnya ya. Nah, ini ada contoh krisis kredit di Bank XYZ. Latar belakang. Bank XYZ mengalami lonjakan kredit macet akibat pemberian pinjaman tanpa jaminan kepada UMKM selama pandemi. Misalnya, analisis kasus. Kategori kredit, ya. Bank XYZ memberikan kredit modal kerja kepada UMKM tanpa jaminan. Risiko meningkat karena UMKM terdampak krisis ekonomi. Nah, ini tanpa jaminan ya, makanya berat jadinya. Kemudian ini disebabkan karena manajemen risiko kredit yang kurang optimal. Bank tidak melakukan kredit scoring yang tepat. Ya, sehingga ini menyebabkan terjadinya kemacetan. Kemudian tidak ada mekanisme mitigasi seperti restrukturisasi kredit lebih awal, ya. Nah, kemudian segmentasi kreditnya buruk ya, terlalu banyak kredit ke sektor yang terdampak pandemi ya, misalnya memberikan pada sektor pariwisata, hotel yang pada saat itu semuanya pada mati ya, tidak ada kegiatan bisnisnya. Nah, ini berdampak terhadap bank, sehingga non-performing loan-nya menjadi 80%, jauh di batas aman yang hanya 5%. Kemudian kepercayaan investor pun menurun karena kinerja keuangannya pun bank memburuk. Nah, solusinya adalah meningkatkan pengawasan risiko dengan menerapkan kredit scoring yang lebih ketat ya. Kemudian diversifikasi kreditnya harus bisa menyebar di sektor-sektor yang tetap eksis ya di saat pandemi ya, seperti pertanian dan energi. Kemudian bisa melakukan restrukturisasi pinjaman bagi UMKM yang terdampak, misalnya dengan memperpanjang tenor pinjamannya. Baik, ini daftar pustakanya, bisa dibaca. Jadi kesimpulannya adalah manajemen risiko kredit adalah aspek penting dalam industri keuangan untuk menjaga stabilitas dan profitabilitas lembaga keuangan. Dengan menerapkan proses manajemen risiko yang ketat, segmentasi kredit yang tepat, serta sistem kredit rating dan scoring yang akurat, bank dan institusi keuangan dapat mengurangi tingkat kredit macet dan meningkatkan efisiensi pengelolaan portofolio kredit. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana melakukan proses manajemen risiko yang ketat ya, dengan segmentasi kredit yang tepat dan sistem kredit rating scoring yang akurat. Hal ini bisa menjaga agar di mana debitur tidak akan kesulitan ataupun kita mendapatkan debitur yang baik dan mampu dalam memberikan pembayaran kreditnya. Demikian, terima kasih materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jika nanti ada pertanyaan bisa didiskusikan lebih lanjut di link dan grup WA kita masing-masing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.